Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Furqan ini bisa bertemu, dan ini semua adalah Allah yang menggerakkan kita. Sebagaimana janji kabar gembira dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arrafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh manusia, jiwa-jiwa manusia itu seperti sebatalion pasukan yang dikerahkan. Jika saling kenal, maka tumbuhlah ikatan yang sangat kuat. Jika tidak saling kenal, maka terjadilah pertikaian. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita disatukan dalam satu saf umat Islam. Semoga kita akan betul-betul mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya bersaf-saf yang rapi, berbaris yang rapi, sebagaimana bangunan yang tersusun kokoh. Dan itu dimulai dengan kita bersama-sama menghatur syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikatkan hati kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kita menjadi bagian dari umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Dan hari ini kita membahas satu buku Zero to Hero. Ini sesungguhnya buku tentang kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil episodenya, kita ambil inspirasinya, kita temukan potensi kita, kita dahsyatkan potensi kita manfaatkan potensi kita, karena kehidupan Rasulullah Muhammad SAW betul-betul dari zero, bahkan bisa dikatakan minus, tetapi beliau mampu menapaki perjalanan kehidupan sebagaimana dalam bimbingan Allah, dan kita akan merasakan bagaimana nanti ketika membaca perjalanan beliau, kita juga akan berubah dari zero menjadi hero, dari nol bisa mencetak gol, dari nothing bisa jadi something, dari awalnya mungkin error bisa jadi pelopor, dari awalnya kita minder kita bisa menjadi master, dari awalnya kita pesimis bisa menjadi optimis, karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah pernah dikaji oleh seorang psikolog di Semarang. Sesungguhnya konsep yang berbeda di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah Allah sudah menyediakan sarana-sarana ketika orang mengalami kegagalan, lalu bangkit dari kegagalan dan kemudian mencapai kesuksesan, dan itu sudah dicontohkan dalam seluruh kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai opening ayat atau kajian Zero to Hero ini kami awali, kenapa kok Pak Solihin Abu Izzuddin sekarang dikenal dengan Solihin Zero to Hero, jadi nggak pakai from ya. Karena kalau from dengan Zero to Hero yang nggak pakai from itu beda. Kalau Zero to Hero itu kami inspirasikan dari kalimat La ilaha illallah. Mungkin banyak yang kaget, kok bisa Zero to Hero kalimat La ilaha illallah. Ternyata ketika orang membaca kalimat La ilaha illallah, itu dirinya, jiwanya itu sedang menzerokan diri dengan la ilaha, kemudian menjadi hero dengan illallah. Maka dalam buku ini kami membuat 4 cara menzerokan diri. Sebenarnya ada 10, tapi kami mencukupkan dengan 4 hal bagaimana orang menzerokan diri supaya nanti bisa melejitkan potensi dan kemudian menghasilkan prestasi. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah adalah cara kita al-hadmu, menghancurkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekufuran, segala bentuk kemunafikan, sehingga menjadikan kita bersih hatinya. Dan ketika sudah bersih hatinya, kita bisa melenting, bisa melejit tinggi menjadi hero. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, zero to hero adalah maknanya adalah zerokan diri dengan
zikrul maut, yakni orang yang menzerokan diri dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dan ini yang betul-betul kami rasakan, bahwa mengingat mati, dalam buku Zero to Hero, ingat mati maka hidup akan lebih berarti. Orang yang mengingat mati, kata Kanjeng Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Orang yang cerdas, orang yang mengingat, ya, menghitung diri, mengingat mati dan selalu beramal untuk sesudah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Maka Zero to Hero adalah konsep kita untuk zikrul maut, ingat mati agar hidup lebih berarti, sehingga kita punya persiapan untuk senantiasa menjadi pribadi yang terbaik, bahkan menjaga niat setiap saat sampai meraih kematian terindah, husnul khotimah, happy ending, full barokah, insyaallah. Allahumma amin. Karena ada nasihat dari Rasulullah, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dan belum pernah berjuang di jalan Allah dan tidak pernah bercita-cita untuk berjuang di jalan Allah, maka dia akan mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Nah, ini yang makanya ketika kami menulis buku ini, kami merasakan suasana umat Islam seringkali kehilangan momentum, kehilangan kesempatan untuk beramal baik, kehilangan peluang untuk memberikan perubahan. Sehingga ketika kita sudah diberi kesempatan oleh Allah, kalau hatinya nggak bersih, tidak zero, maka akhirnya kesempatan hilang begitu saja. Itu yang kedua. Monggo nanti diingat-ingat, mungkin bisa jadi nanti jadi door prize ya. Mohon ya, nanti dapat door prize diikhlaskan. Yang tidak dapat lebih ikhlas. Ya. Yang ketiga, zerokan diri dengan zikrullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, calon-calon jamaah ahlul jannah, Allahumma amin. Allah berfirman, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Itu makna zerokan diri dengan zikrullah. Kalau kami, supaya bahasanya masuk kepada anak muda, remaja-remaji, putra-putri, karena buku ini dicetak tahun 2006 sampai sekarang cetak ulang terus. Kalimat yang kami sampaikan kepada anak muda adalah zikir, mengingat Allah pada saat berdiri adalah big is powerful. Mengingat Allah pada saat duduk itu medium is wonderful. Mengingat Allah pada saat berbaring itu small is beautiful. Kalau bahasa Jawanya full semangat, full motivasi, full inspirasi, full senyum meskipun nggak punya fulus. Karena kata orang kudus, al-fulus yuhyinufus, walabil fulus bikamamfus. Ya. Itu kata orang kudusnya. Nah, maka kita selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi apapun, yakni man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Jika kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan, kekuasaanmu, powermu, jabatanmu, tanda tanganmu. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lesanmu, omonganmu, kata-katamu, influencermu, pengaruhmu. Kalau tidak mampu, ubahlah dengan hatimu, elus dada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak mampu ya tinggal kita hanya bisa berdakwah dengan hati. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Masih ada iman, alhamdulillah. Nah, konsep inilah yang ingin kami torehkan dalam buku Zero to Hero. Zerokan diri dengan zikrullah, zikrul maut, dan la ilaha illallah, atau dengan kalimat thayyibah. Satu lagi, ini baru opening, kalau buku baru satu baris ya. Zerokan diri dengan trilogi tarbiyah. Apa itu trilogi tarbiyah?
Silakan nanti dibaca surat Jum'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Huwallazi, dialah Allah, ba'atsa fil ummiyina, mengutus dalam kaum yang ummi, rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita membaca, mentadaburi, saya bukan ahli tafsir, cuma mentadaburi, ayat ini mengajarkan proses perubahan kebangkitan umat Islam menuju khairul umat dimulai dengan 3T, tilawah, tazkiyah, dan taklim. Tilawah agar kita tahu, yatslu 'alaihim ayatihi. Jadi kita supaya tahu harus banyak membaca, maka buku ini targetnya adalah orang yang tadinya tidak membaca jadi membaca, orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tidak senang jadi senang membaca. Bahkan di Kebumen ada orang yang lepas kuliah 7 tahun nggak pernah baca buku, kemudian dapat hidayah membaca buku lagi. Harapannya dengan kemasan Zero to Hero orang jadi dapat hidayah dan kemudian bisa bermanfaat di jalan dakwah. Itu yang pertama, tilawah. Tilawah itu kalau orang nonton sepak bola, seperti ya orang tilawah itu seperti nonton bola. Ada bola ke atas, bola ke samping, bola ke bawah. Bola ke atas fathah, bola ke samping domah, bola ke bawah kasroh, fathah, domah, kasroh, fathah, domah, kasroh, waladhdallin gol. Nah, jadi kita membayangkan ya, tilawah Quran seperti kita sedetail nonton bola, bagi yang nonton, bagi yang tidak mengapa. Yang kedua, tazkiyah. Ini konsep Zero to Hero yang sangat-sangat gue banget kata anak muda. Tazkiyah itu maknanya adalah zakayu zakit tazkiyah. Kalau menurut para ulama, makna tazkiyah adalah takholli anirodail wa tahalli bil fadail. Takholli membersihkan dari kekotoran, wa tahalli menghiasi dengan keindahan. Dan kemudian takholli bisu'il qulub wa tahalli bi husnil qulub. Itu konsep tazkiyah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasiulwan. Jadi setelah kita tahu, maka dengan tazkiyatun nufus, hatinya bersih, maka muncul kemauan, motivasi dari dalam. Seperti yang saya ceritakan di dalam buku ini, Rasulullah pernah bersabda akan datang nanti di akhir zaman, atau akan datang nanti dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasha, doakan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan, kamu satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tiba-tiba ada orang lain, doakan saya juga ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, maaf, kamu sudah kedahuluan sama Ukasha. Jadi orang yang hatinya bersih, dia mampu segera mengambil momentum, segera mengambil kesempatan, mengambil peluang untuk kemudian mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah. Itu baru tazkiyatun nufus. Nah, setelah tazkiyatun nufus, maka kemudian perlu orang tahu, oke, mau yes, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mampu. Agar kita mampu, maka perlu taklim, tajwidul ulum. Seperti hari ini di majelis taklim ini, berarti kita mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade kesadaran kita, mengupgrade keterampilan kita, mengupgrade skill kita, sehingga nanti kita menjadi muslim, menjadi dai yang bisa mumpuni, yang bisa memberikan manfaat kepada umat. Khairun nas anfa'uhum linas, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi konsep Zero to Hero ada 4 hal tadi. Zerokan diri dengan la ilaha illallah, zerokan diri dengan zikrullah, zerokan diri dengan zikrul maut, dan zerokan diri dengan trilogi tarbiyah, supaya tahu, mau, mampu. Nah, setelah kita punya konsep ini, maka kita bisa belajar bagaimana orang itu bisa berbeda meskipun potensinya sama, atau mungkin modalnya sama, waktunya sama. Ada yang sukses, ada yang stres. Ada yang kumlot, ada yang kemelut.
Ada yang lulus, ada yang lolos. Nah, saya mau cerita ilustrasi saja. Ada 3 orang. Satu orang Indonesia, yang kedua orang Jepang, yang ketiga orang Jerman. Masing-masing dikasih besi 1 ton seharga 100 juta. Oleh orang Jepang, 1 ton besi seharga 100 juta dibuat mobil Toyota. Jadilah mobil Toyota, katakanlah Toyota yang baru, Innova Reborn, senilai 500 juta. Itulah orang Jepang. Mengubah 100 juta jadi 500 juta. Keuntungannya berapa? 5 kali lipat. 100 jadi 500. Orang Jerman dikasih modal yang sama. 1 ton besi senilai 100 juta rupiah, lalu dikemas jadi mobil Jerman Mercedes-Benz. Ini saya tulis di buku Zero to Hero supaya ilustrasinya jelas. Karena ini dapat inspirasinya dari Hakim di majalah MQ dulu. Wah, hebat. Dari 100 juta rupiah bisa diubah menjadi 1 miliar rupiah. Itulah orang Jerman. Luar biasa. Perubahannya, canggihnya. Nah, orang Indonesia tidak mau kalah. 100 juta rupiah berupa besi, maka oleh orang Indonesia dibuatlah cangkul, sabit, pisau, banyak sekali. Setelah dijual ternilai 150 juta rupiah. Alhamdulillah, masih untung 50 juta rupiah. Nah, tinggal pilih. Modalnya sama, tapi hasilnya kok beda. Nah, inilah makanya makna Zero to Hero adalah mengubah potensi biasa, pribadi biasa menjadi prestasi luar biasa. Itu cerita zaman dulu. Cerita zaman sekarang beda lagi. Ada 3 orang. Satu dari orang Indonesia, yang kedua dari orang Inggris, yang ketiga dari orang Amerika. Masing-masing berlomba ketangkasan. Kalau tadi kan skill, sekarang ketangkasan di medan perang. Orang Inggris dikasih panah, naik kuda, lalu di atas kepala orang dikasih buah apel, disuruh untuk memanah dengan tepat. Maka orang Inggris menarik panahnya, apelnya kena, dia mengatakan, I am Robin Hood, Inggris. Nah, kemudian orang Amerika tidak kalah semangatnya, dia mengambil senjata AK-47, ya, dia tarik pelatuknya, ada buah apel di atas kepala, dia tarik dengan baik, satu kali tembakan apelnya yang pecah. I am Rainbow. Nah, orang Amerika. Ya. Yang ketiga, pakai pistol. Dan ini nembaknya sambil gaya. Di atas kepala ada apel, maka dia tembak. Der. Yang pecah bukan apelnya tapi kepala orangnya. I am sorry. Yang bilang antum loh. Ya, inilah bedanya. Ini contoh bagaimana modalnya sama tapi hasilnya beda-beda. Nah, di mana letaknya? Nah, Imam Ghazali pernah mengatakan, setiap manusia kalau dikasih waktu yang sama, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Di sini ada tulisannya. Berhitung mulai, ini muhasabah. Tetapi kalau masing-masing dikasih waktu yang sama, katakanlah 60 tahun, lalu orang-orang itu menggunakan 8 jam sehari, berarti dalam waktu 60 tahun, sepertiga umurnya sudah digunakan untuk tidur. 20 tahun untuk tidur. Nah, prestasinya mana? Itu tidur yang resmi. Tidur yang enggak resmi, pengajian tidur, khutbah Jumat tidur, di kantin tidur, di toilet tidur, di mobil, di kendaraan, wah di mana tidur. Itu yang enggak resmi ya. Yang resmi aja tidur, apalagi yang enggak resmi. Nah,
jadi yang ingin kita ubah, bagaimana umat Islam itu bangkit dari keterpurukan, dan itu ada solusi dari Al-Quran yang disebut Jilul Quran Al-Farid. Pertama, menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan. Jadi kalau kita ingin bangkit menjadi umat yang melejit, menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dengan konsep zero to hero, kita harus memulai dengan kesadaran Al-Quran is the first. Para ulama salafus soleh mendahulukan belajar Al-Quran sebelum belajar apapun, sebelum hadis, sebelum fikih, sebelum sirah. Bahkan setelah mereka menghafalkan Quran, para sahabat di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kami mempelajari sirah ataupun maghazi, peperangan-peperangan bersama Rasulullah kepada anak-anak kami, mengajarkan kepada anak kami sebagaimana kami mengajarkan anak-anak kami hafalan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu pertama, menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan. Dan buku Zero to Hero rujukannya banyak sekali ayat Al-Quran. Tadi surat Ali Imran 190, 191, nanti ada juga surat An-Nahl 78, dan banyak nanti. Makanya teman-teman, sebenarnya ini bukan tafsir, tapi tadabbur bagaimana kita menghidup-hidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Tapi konsepnya biar anak muda Zero to Hero. Dan sudah banyak mengubah, bahkan ada orang yang hampir bunuh diri membaca buku yang kami tulis, alhamdulillah tidak jadi bunuh diri, bukan ditunda. Kalau ditunda bunuh diri lagi. Nah, yang kedua, mengembalikan konsep khairul umat dengan cara Jilul Quran Al-Farid, generasi Qurani yang unik, adalah dengan selalu menjadikan Al-Quran perintah harian. Maknanya apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami belajar Al-Quran 5 ayat untuk kami fahami, kami hafalkan, kami amalkan, baru kami menambah ayat-ayat berikutnya. Jadi kalau kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, tidak ada pilihan kecuali konsepnya, yakni Al-Quran, dan salah satunya metodenya adalah Zero to Hero yang kami paparkan di sini, dan alhamdulillah sudah banyak, karena buku ini seperti buku pelajaran dulu zaman SD, SMP, SMA itu orang beli buku ini untuk menjadi rujukan, dan banyak yang mendapatkan perubahan. Alhamdulillah, salah satu misi terbesar kami adalah mengantarkan orang kepada hidayah Allah. Jadi kalau ada orang membaca buku ini mendapatkan hidayah Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan itulah royalti terbesar. Itu konsep yang kedua, yakni para sahabat Nabi, mereka belajar Al-Quran 5 ayat, 10 ayat untuk difahami, untuk diamalkan, kemudian didakwahkan. Sehingga mereka punya prinsip, nahnu muslim qabla kulli syai'in, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kami adalah muslim sebelum apapun profesi kami. Apakah pedagang, guru, apa saja, kami adalah muslim. Dan kami adalah da'i, kami adalah juru dakwah. Jadi yang menarik dari kehidupan para sahabat Rasulullah dan para sahabat adalah setiap mereka sudah menisbatkan dirinya adalah da'i. Kami adalah da'i. Dan dakwah tidak mesti ceramah. Ada yang menjadi pedagang yang jujur, ada yang menjadi ummahat yang solihat, ada yang menjadi Nusaibah binti Ka'ab, ada yang menjadi Abdullah bin Umar, ada yang menjadi Abdullah bin Mas'ud, ada yang menjadi Abdurrahman bin Auf. Semuanya berusaha, dan inilah kita harus kembalikan kepada anak kita, karena buku ini aman dibaca anak kecil, dibaca orang tua. Bahkan kami di Solo, buku ini dibaca para profesor di UNS. Nah, artinya buku ini bisa menjadi sarana, bahkan ada orang non-muslim baca buku ini juga silakan. Siapa tahu dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah ketika orang sudah berniat untuk berubah, maka dia harus melakukan asasul inqilab, perubahan yang luar biasa, sebagaimana Umar bin Khattab yang meninggalkan kejahiliahannya dari seorang Umar, preman kenamaan, menjadi seorang sahabat yang sangar ditakuti oleh lawan. Umar bin Khattab ketika dulunya adalah seorang yang suka melakukan kezaliman, melakukan berbagai macam kerasan, tetapi begitu masuk Islam, dia menjadi orang yang terdepan dalam membela dakwah Islam, sampai mengatakan ketika hijrah, wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, saya Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, siapa yang ingin ibunya menangis sepanjang tahun, siapa yang ingin istrinya kehilangan suaminya, saya Umar bin Khattab akan hijrah. Kalau berani cegat Umar. Itu Umar. Nah, kenapa? Dia berubah dari seorang yang jahiliyah menuju ma'rifah. Disinilah
teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, konsep zero to hero ini sangat-sangat penting untuk dipahami bagi siapapun dalam rangka untuk menginstal keimanan, membawa perubahan, dan kemudian alhamdulillah mampu untuk menyegarkan kembali spirit kita menjadi umat yang terbaik, yakni khairul umat. Nah, dari konsep itulah kita juga belajar Umar yang belajarnya sangat luar biasa, tapi juga kadang-kadang kebablasan. Pada masa Umar masuk Islam, dia semangat sekali belajar, maka sampai mengambil suhuf-suhuf dari Nabi Musa. Maka ketika ketahuan Rasulullah, Umar diperingatkan, wahai Umar, seandainya hari ini Musa Nabi masih hidup, maka dia wajib mengikuti syariat yang buang semua suhuf dari nabi-nabi sebelum kita. Nah, ini ketaatan Umar untuk merujuk kepada sumber resmi, yakni Al-Quran, supaya Al-Quran is the first, kemudian Al-Quran menjadi perintah harian, dan melakukan asasul inkilab, sehingga siapapun bersama dalam konsep zero to hero, karena buku ini juga dibaca para preman. Saya punya teman preman, naik angkot, naik bis, Mas, saya kasih buku. Dia semangat sekali. Ternyata saya masih punya harapan. Tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Tidak ada orang hebat yang tidak punya masa lalu. Dia akhirnya optimis, tutup masa lalu, tatap masa depan. Titi hari ini, zero to hero mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Nah, di sini konsep yang ingin kami haturkan kepada teman-teman sekalian, bahwa zero to hero bukan sekedar miskin jadi kaya, bukan, tapi menginstal kesadaran bahwa kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam buku ini tentunya dikemas dengan gaya-gaya anak muda, dengan bahasa yang mudah, dengan sirah nabawiyah, dengan berbagai referensi yang ada, tapi yang ingin kami bangun bersama adalah bagaimana membangun konsep muslim yang satu, soleh, yang kemudian jadi muslim. Solihun li nafsi, soleh untuk dirinya sendiri, kemudian menjadi nafiun li ghairi. Dan ini diambil dari surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Menurut muhasabah kami, bahwa orang muslim itu cirinya seperti air. Air untuk bisa menjadi air yang suci, untuk bisa berwudu, syaratnya dua. Tohurun wa mutoharun, suci dan mensucikan. Suci itu ada dirinya, mensucikan untuk orang yang menggunakannya, dan itulah muslim. Tohurun soleh wa mutoharun muslim. Tohurun solihun li nafsi, mutoharun nafiun li ghairi, bermanfaat bagi semuanya. Nah, kalau ini kita konsep dalam diri setiap kita, anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, insya Allah seorang muslim dia akan menjadi muslim yang survive, sukses dan signifikan, tidak menjadi beban dalam kehidupan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i yang menafsiri surat wal asri. Seandainya setiap muslim memahami dan mengamalkan al-asr, cukuplah Al-Quran ini baginya, cukuplah surat al-asr ini baginya. Imam Syafi'i rahimahullah dalam suatu kesempatan di bulan Ramadan di kota Mekah di siang hari, di tengah mengajarkan fikih puasa, tiba-tiba Imam Syafi'i minum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Imam Syafi'i minum di tengah hari di siang Ramadan di kota Mekah, maka diprotes, Ustadz, batal puasanya Ustadz. Siang hari kok minum. Apa kata Imam Syafi'i? Ya enggak apa-apa kan. Aku kan masih kecil, aku kan belum balik. Nah, kisah ini memang ada yang mengatakan, ada yang seperti itu, ada yang makan roti, ada yang terserah. Ini kami ingin menyampaikan inspirasinya bagaimana Imam Syafi'i yang masih kecil, belum balik, tapi sudah menjadi ulama mufti tingkat nasional. Sementara banyak di antara kaum muslimin yang sudah bolak-balik, sudah, tapi belum jadi mubalik juga ya.
Nah, artinya apa? Bagaimana Islam mengajarkan kecil-kecil sudah memiliki integritas, memiliki sikap yang cerdas, dan Imam Syafi'i bukan sekedar mengajarkan fikih secara praktis, tapi dia mengajarkan dengan metode quantum teaching, quantum learning, yang kemudian buku ini melahirkan buku berikutnya, Quantum Tarbiyah, melahirkan buku yang lainnya, The Great Power of Mother, dan sebagainya. Maka teman-teman sekalian, yakinlah ketika Anda semuanya memulai satu karya, sebagaimana Imam Syafi'i, maka akan muncul karya-karya berikutnya. Itulah yang sangat-sangat indah dari kehidupan orang-orang yang cerdas. Dan Imam Syafi'i meskipun anak yatim, orang miskin, tidak kemudian minder, tidak kemudian rendah diri, tapi beliau menggunakan kecerdasannya secara kreatif. Kreatif itu bahasa Jawa. Orang kere tapi aktif. Orang tidak punya tapi kemudian dia mencari cara agar bisa sampai kepada tujuan. Maka Imam Syafi'i mencari barang-barang bekas, barang-barang rongsok ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, lalu dikumpulkan, lalu dijual untuk biaya sekolah atau biaya majelis taklim di tempat para ulama. Nah, yang kita perlukan dalam konsep Zero to Hero adalah umat Islam yang kreatif, inovatif, terdepan dalam prestasi, inovasi tiada henti, semakin di depan bagaimanapun juga umat Islam insya Allah selalu lebih unggul. Allahumma amin. Jadi konsep ini yang ingin kita sampaikan. Ada juga bagaimana para pemuda-pemudi itu juga harus punya daya tahan terhadap birahi. Saya kisahkan dalam buku ini. Ada seorang pemuda namanya Abu Bakar. Abu Bakar ini penjual minyak. Berjalan-jalan jualan minyak, tapi bukan minyak yang sedang naik ya. Minyak. Dan ketika dia sedang berjualan minyak, tiba-tiba dipanggil oleh seorang wanita yang cantik cerita. Mas, mampir mas, godain kita dong. Wah, Masya Allah. Ada anak muda disuruh mampir seorang wanita untuk menggoda. Saya kesepian mas, sendirian, nggak ada teman. Akhirnya Imam Syafi'i jualan minyak, menawarkan minyak. Tapi ternyata Abu Bakar dijebak, disuruh masuk ke rumah, bahkan disuruh masuk ke kamar. Coba bayangkan, anak laki-laki disuruh masuk kamar anak perempuan, dan Abu Bakar ini dipaksa untuk melayani keinginan birahi wanita tadi, alias laki-laki mau diperkosa perempuan. Bayangkan, jangan ding. Ya. Ternyata ketika hendak dipaksa itu, dia mengatakan, mbak, sebentar mbak, saya mau ke toilet dulu. Akhirnya silakan. Ternyata ketika Abu Bakar di toilet, dia muncul ide, karena kadang-kadang toilet itu muncul ide, hati-hati. Akhirnya dia mencari cara mengambil, EEK, kotorannya dia ambil, lalu dia lumurkan ke seluruh tubuhnya. Lalu setelah berlumuran dengan kotoran, dia menemui wanita yang menggodanya, dan wanita tadi kehilangan seleranya. Akhirnya Abu Bakar selamat dari pemerkosaan. Dan kemudian dia pulang, membersihkan seluruh tubuhnya, mandi dengan sebersih-bersihnya, dan di malam hari dia bermimpi, wahai anak muda, wahai hamba Allah, kamu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum kamu. Besok kamu akan mengeluarkan bau wangi sepanjang hari seumur hidupmu. Itulah maka dia dikenal dengan Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang selalu berbau wangi. Bukan Abu Bakar Al-Wiski ya. Jadi Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang selalu berbau wangi karena mampu menghindari jebakan birahi, mampu melejit di saat sulit, mampu berkelip dalam kondisi tersebut. Itulah spirit Zero to Hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Inilah maka teman-teman sekalian, kita memerlukan pemuda-pemudi, remaja-remaji untuk kembali memiliki jati diri yang mampu menghindari jebakan-jebakan birahi, dan kita perlu membekali dengan tadi konsep tauhid yang benar, konsep Al-Quran yang mantap, sehingga akan menjadi pribadi yang berintegritas. Kalau saya ceritakan, buku ini banyak sekali, karena ada 300 halaman, dan itu isinya adalah pemantik-pemantik motivasi agar orang memiliki visi, misi, strategi hidup, sampai kemudian memiliki filosofi hidup. Tapi yang paling menarik adalah kata-kata Imam Syafi'i, kalau aku hidup, aku tidak takut kehilangan makanan. Ini sudah ada. Kalau aku mati, aku tidak takut kehilangan kuburan. Jiwaku jiwa seorang pemimpin, pikiranku adalah pikiran orang merdeka yang melihat kelemahan sebagai kekufuran. Nah, maka dari itu kita berharap
dengan hadirnya buku ini yang terus masih diperlukan oleh umat Islam, kita bisa menyatukan umat Islam. Kami punya tagline, silakan diingat, tapi nggak ada di buku ini, tapi di buku kami yang baru, judulnya Leadership. Kita berharap dengan pemahaman yang utuh menyeluruh, kita akan menyatukan umat Islam kembali, menemukan spiritual problem solving, sekaligus akan menemukan solusi-solusi dari setiap masalahnya. 1, bersatu dalam akidah. 2, berjamaah dalam ibadah. 3, toleransi dalam khilafiyah. 4, konsisten dalam berdakwah. Dan yang kelima, santun dalam muamalah. Ini konsep kami yang sedang kami perjuangkan dalam berbagai kesempatan. Bagaimana umat Islam meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap punya tujuan yang sama, yakni li'ila'i kalimatillah. Karena kalau itu bisa terwujud, sebagaimana kami aktivitasnya di Jogja, di Masjid Jogokarian, punya tagline, satu tujuan kita, jangan berpecah belah. Karena umat Islam harus menyatukan kembali dan kemudian merekatkan soft. Karena kalau umat Islam, saya ingat ceramah dari seorang ulama di Masjid UNS, ceramahnya Ustadz panjenengan semuanya, ceramahnya Ustadz Abdul Malak. Di UNS pernah mengatakan pas khutbah Jumat, kalau umat Islam sandalnya rapi berjamaah, bersop-sop dengan rapi, itu sudah mampu menggentarkan musuh-musuh Islam. Harus sandalnya yang berjamaah, apalagi orangnya. Nah, ini, coba mari kita mulai dari hal kecil, rapikan sandal kita, rapikan parkir motor kita, rapikan parkir mobil kita, itu yang akan mampu wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Nah, inilah makanya teman-teman sekalian, sesungguhnya untuk menuju kebangkitan Islam itu dimulai dari hal-hal yang kecil, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, yang ketiga toleransi dalam khilafiyah, santun dalam muamalah, dan konsisten dalam berdakwah. Itu. Nah, kisah yang ingin saya sampaikan di zaman dulu, zaman Umar bin Khattab, pernah beliau mengirim pasukan dan pasukannya hampir kalah. Maka kemudian pimpinan pasukan mengirim utusan, tolong Umar bin Khattab, tolong Khalifah, tolong Amirul Mukminin, kami dikirim pasukan tambahan. Tapi oleh Umar bin Khattab, tidak perlu, tolong dicek ke pasukan kalian. Mungkin ada di antara pasukan kalian yang lupa kewajibannya, mungkin utang sama orang tuanya, sama tetangganya, sama keluarganya, hak-hak adami belum ditunaikan. Silakan dicek. Jawab. Yang kedua, kalau sudah cek di antara kalian sunnah-sunnah, mungkin ada yang terlupakan. Pasukan siap. Ternyata kewajiban dicek semuanya, beres, tidak ada satupun yang terlewat. Sunnah dicek semuanya, secara umum luar biasa. Tapi ternyata satu sunnah terlupa. Apa? Siwak, gosok gigi. Penyebab kita hampir terkalahkan karena kita kurang gosok gigi, kurang menjaga kebersihan. Pasukan siap. Sekarang seluruh pasukan saya perintahkan untuk memotong pohon kayu miswak, lalu menggosok giginya secara bersamaan. Pasukan siap, bergerak semuanya, dan intelijen musuh melihat, umat Islam itu mengerikan. Kayu saja mereka gigit-gigit. Mereka sedang mengasah gigi mereka untuk menggigit kita, maka kita harus mundur. Nah, ternyata umat Islam yang sedang gosok gigi aja sudah menakutkan orang-orang yang mau mengganggu mazhab. Nah, persoalan kita terbesar hari ini adalah zero to hero, menyatukan kembali soft umat Islam, dan disitulah tugas kita bersama, bukan menuntut pada orang lain. Saya sebagai penulis berusaha, sebagai dai berusaha, kita sama-sama berusaha. Disitulah insya Allah Islam akan jaya. Allahumma amin. Demikian, sekali lagi ini sudah jam 9 kurang 5 menit. Kalau saya teruskan ceritanya sampai pagi, karena buku ini untuk pelatihan sehari, jam 8 pagi sampai jam 16. Satu buku, 3 buku berarti 3 hari. Nah, ini baru covernya, cover belakang. Nah, maka dari itu nanti kita berharap teman-teman sekalian bisa mengikuti acara ini dengan baik, dan jangan lupa kalau orang Padang bilang, kalau Anda puas sampaikan kepada yang lain, kalau Anda kecewa sampaikan kepada kami. Alias kalau dapat buku ini, kalau nggak puas berikan aja pada orang lain. Kalau nggak puas ya kasihkan. Ya. Kalau kecewa sampaikan kepada kami. Nah, jadi kalau sampai ada yang istilahnya protes buku ini kurang gini, ya terima kasih, nanti kami perbaiki. Ya demikian, kami aturkan syukur, dan ini sekali lagi baru sebagian dari buku ini. Nah, selanjutnya kita akan siap-siap untuk 2 sesi
Sesi pertama adalah pertanyaan dari kami, siapa yang nanti beruntung, mohon diikhlaskan kalau mendapatkan keberuntungan dan juga bersyukur. Bagi yang belum beruntung, mohon juga ikhlaskan untuk terus belajar dan memohon keridhaan kepada Allah. Ya, mohon duduk dengan tegap, konsentrasi, ambil napasnya sendiri. Ya, setelah tadi kita membahas buku Zero to Hero, mungkin ada yang teringat karena zaman sekarang tidak seperti zamannya para ulama ya. Para ulama dulu itu kan tradisinya tulis yang terbaik dari apa yang Anda dengar, hafalkan yang terbaik dari apa yang Anda tulis, sampaikan yang terbaik dari apa yang Anda hafal. Itu nasihat dari Abu Hatim Ar-Razi. Nah, sekarang pertanyaan saya, mohon yang bisa menjawab, silakan, kami persilakan. Ada 2 buku untuk 2 penanggap, ya, artinya satu-satu. Pertanyaannya gampang banget. 4 langkah menzirokan diri. Wah, langsung Ustadznya, monggo Ustadz. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, memang rezeki pakai mic ya. 4 langkah menzirokan diri, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, la ilaha illallah. Ya. Yang kedua adalah zikrul maut. Ya. Ya. Kemudian zikrullah, alladzina zikrullah, alladzina zikrullah qiyaman. Yang keempat, surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atha bihi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Ya, ya betul. Silakan ambil bukunya Zero to Hero. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tanda tangannya nanti aja. Barakallah. Ya, ya silakan. Masya Allah, barakallah. Oke. Wah, siap-siap pertanyaan kedua. Masih sama mudahnya. Pertanyaannya sama mudahnya. Yang jawab susahnya, susah jawabnya. Ada 3 langkah bagaimana mengembalikan umat Islam menjadi Jilul Quran Al-Farid, generasi Quran yang unik. Dan ini ada di buku ini, dan tadi sudah kami sampaikan, silakan yang masih ingat, apa ya, mungkin pas ngantuk jadi lewat, silakan, yang masih ingat 3 langkah untuk mengembalikan atau ciri generasi Quran yang unik. Ayo, ya, yang anak-anak juga boleh jawab, ini lumayan, ini buku untuk sepanjang hidup, seiring waktu sini. Silakan. Ya, monggo. 3 langkah. Ya, silakan. Monggo. Maju. Bukan yang itu. Ya, yang lainnya. Ya. Monggo. Silakan. Ya. Itu kan 5. Ini 3, yang 3 tadi. Wah, ini biar nggak error. 3 hal tentang Quran. Ya. Ayo. Bagaimana tadi kisahnya Umar bin Khattab dan sebagainya tadi, loh. Masih ingat nggak? Kalau nggak tak ganti pertanyaannya. Ya, ini review ya. Jadi 3 langkah. 1, Al-Quran sebagai sumber rujukan pertama. Yang kedua, Al-Quran sebagai perintah harian. 5 ayat difahami, dihafalkan, diamalkan, didakwakan. Dan yang ketiga, melakukan perubahan yang luar biasa. Bagaimana Umar yang tadinya sangar, tapi kemudian menjadi pembela Islam yang terdepan. Itu cara memahami. Dan itu makanya nanti saya mengusulkan mengembalikan tradisi kita untuk tulis-menulis. Besok lagi pengajian itu jius, ngaji serius, bukan jiping, ngaji kuping. Ya. Ngaji kuping nanti banyak yang lupa. Saya itu nulis buku juga hasil dari nyatet-nyatet itu ya. Oke, pertanyaan yang masih yang kedua, karena kedua belum dapat kan. 5 langkah untuk menyatukan umat. 5 langkah, yang 5. Silakan. Kalau rezeki tidak akan kemana-mana. Ayo silakan. Ayo pakai mic boleh, biar mantap. Ya mic, silakan. Terus? Terus? Terus?
Ya, ya separuh bukunya nanti ya, diparuh. Oke, tapi saya baikkan, silakan diambil ya, nggak apa-apa. Ya, barakallah. Jadi saya sudah membuat kalimat yang mudah. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, konsisten dalam berdakwah, dan santun dalam muamalah. Itu kan juga pakai semua. Nah, makanya latihan nanti kita juga berdakwah dengan kalimat yang mudah, sehingga bisa teringat. Oke, sekarang kesempatan, silakan diambil. Boleh. Saya baikkan loh ya. Nah, ini titipan ini. Oke, separuh. Separuhnya balikan ke panitia. Sekarang gantian dari peserta yang mau tanya. Silakan. Ini kesempatan kita diskusi. Nanti kalau dari pertanyaan menjadi inspirasi kami tulis. Kalau kami tulis jadi buku, Anda semua dapat pahalanya, saya dapat royaltinya, gitu ya. Jadi bagi tugas, silakan, mangga, silakan, mangga. Silakan kesempatan bertanya, anak-anak juga silakan. Ini juga ada kisah-kisah untuk anak-anak, tapi baru sebagian tadi. Boleh? Iya, boleh. Aku juga boleh. Yang Afwan boleh bertanya, nanti kertas yang ditulis saja, lalu diberikan ke teman. Silakan. Ya. Ya. Bagaimana mengatasi kultur ini mungkin saya dan beberapa ikhwan kadang-kadang juga mengalami kultur dan langkah-langkah yang terbaik semangat mungkin dakwah juga ada dan seterusnya. Ya. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsira. Jadi futur itu kan ada feature oriented sama perut oriented ya. Jadi futur sama perut ya. Tapi ini futur yang katanya dengan melemahnya semangat ibadah, berdakwah, beraktivitas, atau bahasa sekarang mager, malas gerak, atau gabut gaji buta, atau rebahan. Nah, ya kaum rebahan. Nah, kita ingin berubah dari kaum rebahan menjadi agen perubahan, dari orang yang awalnya mager, malas gerak jadi seger, dari orang yang awalnya gabut menjadi berebut untuk meraih prestasi yang terbaik. Nah, sunatullah itu saya tulis juga dalam buku. Hanzalah telah berlaku munafik, gitu ya. Mungkin ingat kisahnya Hanzalah. Hanzalah telah berlaku munafik. Dia ketemu Abu Bakar, ngapain kamu? Dia cerita, wahai Abu Bakar, saya kalau bersama Rasulullah dan para sahabat semangat saya meningkat, semangat berkibar-kibar. Kalau akhwat jilbabnya berkobar-kobar atau kebalik ya. Pokoknya seperti ingin melakukan sesuatu yang begitu banyak, tapi begitu sampai ke rumah melempem lagi, low battery, loyo lagi, low motivasi lagi. Itu kan juga sama, itu bahasa kita ya. Kita kalau ingat di depan Rasul seolah-olah di surga di sebelah kanan, neraka sebelah kiri, dan kita terasa ingat, tapi begitu sampai keluarga, ketemu anak, lupa semuanya. Akhirnya mereka lapor kepada Rasul, ya Rasul, kami mengalami seperti ini, kami telah berlaku munafik ya Rasul. Lalu Rasulullah, saatan, jika kamu bisa seperti berada dalam majlis, maka malaikat akan senantiasa menjabat kalian, menjabat tangan, mengucapkan selamat. Nah, kondisi iman ini harus kita sadari, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bidoa wa yanqusu bil ma'asi. Dan itu fitrah sunatullah. Maka saya mengajarkan atau menyampaikan metode belajar. Metodenya gimana? Metodenya adalah tuliskan, kerjakan, dokumentasikan. Tulis apa yang mau kita kerjakan, lalu kerjakan apa yang sudah kita tulis, lalu dokumentasikan. Jadi jangan gini, kalau kita biasa ada dalam majelis taklim, ini tradisi orang-orang soleh terdahulu, setelah mereka dapat ilmu, mereka mengkaji kembali. Kayak Imam Syafi'i, masuk ke perpustakaan, sudah punya ide, gagasan, keluar jadi buku. Sama dengan kita.
Masuk perpustakaan, keluar jadi bingung. Ya sama, Imam Malik juga gitu, membagi waktu malam menjadi 3. Sepertiga untuk nulis kitab, sepertiga untuk qiyamul lail, sepertiga untuk murojaah dan sebagainya. Kalau kita juga sama, membagi waktu malam menjadi 3. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk nambah tidur, sepertiga untuk tidur lagi. Nah, adalah sama kan waktunya. Nah, berarti kita harus menemukan metode. Nah, oleh karena itu, satu yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan keimanan, satu, perlu kita mengupgrade, menambah ilmu. Jadi gini, setiap kita menambah ilmu, insya Allah itu bisa meningkatkan kecerdasan iman kita. Tapi dengan niat karena Allah. Manis dada ilman walam yazid imanan lam yazid ilallah ila hudan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak bertambah imannya pada Allah, dia tidak bertambah kecuali semakin jauh. Maka bismillah, ketika kita belajar membaca, niat kita untuk mengambil manfaat ikhris malamayan fauka itu. Maka ketika kita baca Quran pun, kita punya niat, saya beriman, saya diberi iman sebelum saya membaca Al-Quran, dan setelah saya membaca Al-Quran, maka bertambahlah iman saya. Itu yang pertama, supaya kita selalu meningkatkan, mengupgrade ilmu, iman, dan amal soleh. Yang kedua, supaya kita tidak gampang futur, kita perlu variasi amal soleh. Fa'idha farogda famsob, wa ila rabbika fargob. Selesai kajian, meresum. Selesai meresum, tilawah. Selesai tilawah, zikrullah. Selesai zikrullah, istighfar. Dan sebagainya. Ganti aktivitas, ganti sedekah, ganti apa. Dan itu akhirnya segar. Dan itu dinamis, dan itu akan menjadikan musim itu produktif dan akan mengagumkan. Setelah syukur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Jadi variasi amal. Tapi kalau kita, maaf, referensinya dikit, amal cuma taunya itu doang, akhirnya bosenin, futur. Tapi kalau kami sebagai penulis, bosen bikin slide, bikin tulisan, bikin outline, bikin PowerPoint, dan terus akhirnya hari-hari itu dalam perjalanan mungkin bikin kreator ya, jadi animator dan sebagainya. Itu akhirnya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagaimana para sahabat Nabi mengatakan, kami membawa perlengkapan ke medan perang sambil melantunkan surat Al-Anfal. Nah itu, jadi kami membawa peralatan ke medan juang, ke medan Badar, ke medan Uhud, tapi sambil membaca juga surat Al-Anfal. Sama, kita sambil berangkat ke mana, sambil berzikir, sambil beristighfar dan sebagainya. Nah ini yang kami latih kepada diri kami, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil berkendaraan. Dan itu akan membuat kita tenang, nyaman, dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang ketiga ini yang menurut saya sangat penting, supaya kita tidak futur atau bisa mengatasi futur, kita punya semangat untuk mewariskan ilmu, pengetahuan, pengalaman, jangan dipegang sendiri. Saya bisa melatih, saya latih. Ayo kamu latihan jadi khotib Jumat. Loh kenapa? Karena jadi khotib Jumat itu paling mudah menjadi dai. Kenapa mudah? Pertama, khotib Jumat itu nggak perlu panjang-panjang, ya kan? Semakin pendek semakin diminati. Karena belum sempat ngantuk sudah selesai. Kok cepat sekali. Yang kedua, khotbah Jumat itu nggak perlu lucu, ya kan? Kan nggak perlu bikin cerita-cerita yang lucu khotbah Jumat, batal semuanya. Jadi memang jadi latihan jadi khotib Jumat itu paling mudah, paling menyenangkan. Dan yang ketiga, ini yang paling ditakuti oleh para dai, para mubaligh. Khotbah Jumat itu paling mudah, karena apa? Enggak ada tanya jawab. Kan enggak ada. Ustaz, sebelum khotbahnya ditutup tanya, batal. Nah, maka sebenarnya latihan untuk menjadi dai paling mudah adalah khotbah Jumat. Dan yang keempat, boleh baca. Bahkan kalau enggak bisa membaca yang baik, baca Arabnya semuanya. Loh, khotbahnya kok Arab semuanya? Baca Al-Quran, hadis, nggak usah diterjemahin, langsung tutup. Aku lupa lihada wastagfirullahaladzim, itu sudah selesai. Ada yang protes. Ini justru zaman Nabi juga nggak ada khotbah bahasa Indonesia, ya. Karena Arab semuanya. Oke, ya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita mewariskan kebaikan, dan itu yang saya latihkan pada anak-anak kami. Ayo mas, Abi mau khotbah Jumat, kamu yang jadi imam, kamu udah hafal Quran, ayo. Wah. Setelah itu, wah mas, ini Abi besok dapat jadwal khotbah, Abi ada acara lain,
kamu yang gantikan khutbah dan imamnya. Nah, ini mengupgrade anak untuk kemudian muncul sebagai pelanjut-pelanjut dakwah. Inilah cara kita untuk mengupgrade diri dan keluarga kita. Itu ya, jadi insya Allah al-imanu yazidi wa yanqusu, disitulah kita perlu kreatif, inovatif, kita perlu mengasah keterampilan agar nanti semakin banyak orang yang sadar tentang pentingnya dakwah Islam dan terus menyebarkannya. Monggo, yang kedua, ini nggak usah hadiah ya, karena sudah dapat ya. Yang kedua, silakan. Akhwat boleh, mungkin sudah ada yang menulis. Atau pakai mic juga boleh. Tidak apa-apa bagi yang mau. Tertulis boleh. Bapak juga boleh, silakan. Kasihan ini, door prize-nya sudah disediakan kok nggak ditanyakan. Bingung Pak mau tanya apa? Silakan. Halo, masih hidup? Silakan, Ustaz. Mik. Iya. Iya. Jadi bersatu dalam akidah, kita itu sebagai umat Islam memang perlu belajar syumuliyatul Islam, mempelajari Islam secara utuh menyeluruh, sekaligus kita bisa menemukan titik temu. Yang pertama itu ya. Karena kami misalnya di masjid-masjid kami, salah satunya di Masjid Jogokaryan itu, silakan semua kalangan Islam untuk sama-sama berkontribusi menjayakan Islam. Ya, itu yang pertama, bersatu. Nah, berjamaah dalam ibadah, maknanya adalah gini, kita belajar dari Imam Malik, belajar dari Imam Syafi'i, masing-masing menghargai gurunya sekaligus menghargai muridnya. Ya, contoh yang sangat indah, Imam Syafi'i ketika menyadari ataupun punya prinsip bahwa beliau sangat-sangat menekankan untuk kunut subuh, tapi ketika mengimami gurunya, beliau tidak kunut subuh untuk menghormati gurunya yang punya prinsip, yakni Imam Malik, tidak. Itu juga sama ketika istilahnya Imam Malik sebagai guru menghormati muridnya, dan itu nanti akan menjadi keindahan. Misalnya kita ada dalam perjalanan, saya pernah ya, ketika haji, dalam haji itu ada dari Arafah ke Musdalifah, ini kan Armina, Arafah, Musdalifah, nanti Mina, kemudian mengeluarkan sumber. Nah, ada dalam fikih haji yang disunahkan adalah ketika dari Arafah ke Musdalifah itu disunahkan sholat maghrib dan isya-nya itu diakhirkan jamak takhir di Musdalifah. Itu yang lebih dekat kepada sunnah. Tapi ada juga, wah repot nanti Pak. Ya sudah, kami satu grup, satu regu, ya sholatnya nanti di akhir. Yang sebagian besar sholatnya itu di Arafah, maghrib, isya langsung di situ. Ternyata gara-gara perbedaan ini malah bisa menolong. Udah Pak Solihin satu regu karena sholatnya nanti nyegat bis perjalanan dari Arafah ke Musdalifah supaya bisnya tidak diambil grup yang lain. Siap, kami sholat dulu. Nah ini, jadi perbedaan dalam masalah seperti ini bisa menjadi sarana dan itu tetap bisa. Dan itu sama dengan zaman Nabi. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Qura itu. Ternyata ada dua penafsiran, tapi mereka tetap bersatu dan tetap bisa bersama. Ada yang punya pendapat, enggak ini harus sholat asar dulu. Enggak, kita pokoknya sampai sana dulu baru sholat asar. Sudah, sebagian menunggu sebagian yang lain. Nah, kalau ini bisa dikondisikan, umat Islam itu akan mudah dan akan indah dan bisa nanti bersama. Sama ketika kita di masjid ada terawih kan ada yang inginnya sholat panjang, sholat pendek, dibikin aja. Sholat yang pendek sore, yang mau sholat panjang malam, seperti kami waktu di Taiwan, itu sholat ada 2 kloter, sore tapi belum pakai witir, 8 rakaat, yang malam sholat lagi mungkin 8 rakaat lagi atau berapa, pakai witir, dan panjang, jam 1:30 sampai jam 3 atau sampai hampir subuh, sampai menjelang sahur. Artinya apa? Dengan konsep pemahaman yang utuh ini nanti memudahkan kita bisa memberi manfaat pada umat. Dan itu yang
nanti akan membuat orang itu senang. Ternyata jadi wong Islam penak. Jadi orang Islam itu enak sekali. Karena saya cukup jadi makmum aja sudah dibimbing luar biasa. Nah ini semoga itu yang nanti kalau dalam konteks pemahaman fikih para ulama itu banyak sekali. Dan kami di perjalanan sering seperti itu. Misalnya kami dari Jogja ke Karangbandan, ke Iskarima, itu beda pendapat. Beda pendapat dan kadang juga beda pendapatan ya. Nah, ternyata ada ini sudah masuk Isya, tapi belum pada salat maghrib dan Isya. Itu kan ada dua pendapat fikih. Ada yang kalau kita sudah masuk Isya, saat itu sedang salat Isya, kita langsung ikut salat Isya-nya. Baru kemudian maghrib satu regu atau satu regu. Itu. Jadi juilal imam liyutamabi. Jadi langsung ikut Isya-nya 4 rakaat, kemudian baru maghribnya karena mengikuti imam yang ada. Tapi ada juga yang punya pendapat, pokoknya kita ikut tertibnya sholat. Tertibnya apa? Maghrib dulu baru Isya. Nah, cuma itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau misalnya imamnya sedang sholat Isya, kalau kita maghrib, ya nggak bisa. Harus kita, disitulah fleksibilitas dalam persoalan fikih, dan itu ada di kitab Minhajul Muslim, ada di kitab Fikih Sunnah. Di situ kita akan mendapatkan perspektif yang luar biasa dalam menjaga keutuhan umat Islam dengan konsep ibadah yang tetap berjamaah. Tapi kuncinya tetap berjamaah, jangan sampai, wah aku beda pendapat terus sholat sendiri, enggak. Karena sering terjadi kalau bapak-bapak, teman-teman, perjalanan itu ketika kita di masjid, di tempat-tempat mungkin di tol itu, sholat jamaah, itu yang tidak asan. Kami pernah ditegur oleh Ustaz Dr. Muinuddinillah Basri. Ketika ada suatu acara besar, ini sholat sendiri, harusnya ikut satu shop dulu, semuanya satu jamaah. Selesai, ya ikut yang kedua, artinya terus nyambung. Tidak bikin sini, itu yang ini yang masih perlu dikondisikan. Umat Islam masih banyak yang belum tahu. Biasanya karena egonya, kan sholatnya beda. Padahal boleh sholat wajib makmum sama yang sholat sunnah, sebagaimana sebaliknya. Kok bisa? Ya bisa aja. Anda habis sholat maghrib, terus selesai toh, sholat sunnah. Tiba-tiba ada orang di belakangnya makmum maghrib, padahal jenengan cuma 2. Boleh nggak? Ya boleh aja. Sah. Dan itu ada dalam fikih sunnah. Orang sholat sunnah boleh makmum pada sholat yang wajib, sebagaimana orang sholat wajib boleh makmum yang sholat yang sunnah. Kalau nggak mudeng, mumet. Tapi kalau sudah mudeng, enjoy. Nah, itu pernah terjadi, orang sholat wajib dimakmumi orang sholat sunnah. Jadi orang sholat wajib sendirian datang terlambat, Rasulullah menyuruh, sahabat, kamu sedekah. Sedekah apa ya Rasulullah? Makmumi dia supaya dapat pahala berjamaah, dan kamu dapat pahala berjamaah, dia dapat wajibnya, kamu dapat sunnahnya. Inilah kesadaran semacam ini menurut saya perlu ditumbuhkan dan perlu disyiarkan. Selain sholatnya yang diperbaiki, tapi juga konsep berjamaahnya juga harus diutuhkan. Nah, tapi kampanye seperti ini perlu karena saya pernah terjadi gini, perjalanan. Kami satu rombongan, sudah sholat maghrib dan rencana nanti sholat isya di jamak kosong. Tetapi maaf, ada orang lain sholat bikin jamaah sendiri. Saya didik pada jamaah saya, teman-teman, tolong nanti kita setelah sholat maghrib, menunggu dia sholat maghrib selesai, kita makmum ke sana, mereka orang-orang tua, untuk memuliakan yang tua. Mereka para ulama. Itu. Jadi kita yang muda itu ngalah. Kalau bahasa Jawa, sing waras ngalah. Itu dan itu penting. Tidak memaksakan, ini fikih saya, ini keyakinan saya harus kamu ikut. Enggak. Ya itulah makanya insya Allah diskusi semacam ini, misalnya kan di dalam kondisi-kondisi umat Islam untuk bersama, misalnya dalam acara bareng ya saling menghormati. Kamu mau jamak enggak? Enggak. Jamak qashar enggak? Itu juga silakan. Ya, harus saling dihormati. Sebagaimana ketika nanti di Mina orang haji ada qashar di waktunya, tapi ada juga enggak ngambil. Jadi qashar di waktunya itu misalnya sholat asar atau sholat duhur cuma 2 rakaat. Tapi di waktu duhur, sholat asar cuma 2 rakaat di waktu asar. Tapi enggak dijamak, qashar di waktunya. Sholat maghrib tetap nggak boleh 1,5. Ya. Terus sholat isya tetap juga 2 rakaat di waktunya. Subuh ya nggak boleh dikorting jadi 1 rakaat. Nah, itu ya. Jadi itu menarik sekali. Tapi ada yang nggak mau, mosok enak-enak gini kok disuruh qashar. Enggak. Akhirnya setelah 2 rakaat dari imamnya dia berdiri sendiri.
Nah, itu wallahu alam ya, itu memang dia memang belum siap untuk menerima itu ya nggak masalah, tidak kita salah. Gitu ya. Jadi monggo ini hadiahnya Zero to Hero, ada juga nasihati aku dengan cintamu, boleh milih ini ya. Ini. Silakan. Monggo Ustaz. Kesempatan. Silakan diambil dengan ikhlas. Ya, silakan. Masih ada satu lagi atau dua lagi, ini bukunya masih ada 2. Ini enggak ya, ini bukunya masjid kok. Silakan, menarik sekali. Loh. Silakan maju aja nih, atau mic-nya dibawa ke situ. Ya. Tadi dijelaskan cara untuk zero selanjutnya mau bagaimana seseorang harus dalam menghadapi kematian. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Langsung aja diambil hadiahnya daripada selak kelupaan. Ya, ambil yang Zero to Hero karena pertanyaan dengan Zero to Hero. Nanti ada penjelasannya. Oke ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan zikrul maut? Tadi baru kami terangkan secara sekilas. Dalam konsep Al-Quran, ada cara zikrul maut. Yang pertama, mengenali sifat mati. Mati itu pasti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, atau kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang pertama. Mati itu pasti. Yang kedua, mati itu ghaib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ahli ibadah yang paham tentang agama dengan baik. Gimana Ustaz? Bagaimana Syekh? Saya baru saja membunuh 100 orang ini. Pedang saya masih basah ini. Masih ada tobat untukku? Oh masih. Caranya gimana? Tinggalkan tempat penuh dosa kamu, carilah tempat penuh hidayah, silakan pergi. Nah ternyata dia pergi dan dalam keadaan perjalanan dan sudah bertobat, dia meninggal di tengah perjalanan. Dalam riwayat itu kan terjadi tarik ulur antara malaikat rahmat dan azab, tapi kemudian dibawa dekat ke malaikat rahmat atau tempat taubat. Nah artinya apa? Ini anomali hidayah. Mati itu pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, mati itu ghaib. Hati-hati, jaga diri, jangan sampai kita pas, na'udzubillah, berbuat dosa maksiat kok malah mati. Maka kita selalu mengingat Allah itu, mengingat kematian supaya selalu terjaga keimanan. Nah yang ketiga ini yang paling berat, mati itu tiba-tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Jika telah datang kematian, dia tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan meskipun hanya 1 detik ya. Alias apa? Kematian itu sifatnya tiba-tiba. Saya kasih cerita, tetangga saya biasanya nggak mati, tapi ternyata tiba-tiba mati. Padahal biasanya nggak mati. Artinya sama, kita mungkin seperti ini, biasanya nggak mati, tiba-tiba mati. Nah, kematian yang tiba-tiba inilah yang kita harus antisipasi dengan cara selalu ingat mati agar hidup lebih berarti. Bahkan kita sholat pun dinasihatkan oleh Rasulullah agar kita sholat yang terakhir. Sehingga kita selalu sholat yang terbaik. Itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan, i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Ingatlah, bekerjalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya. Tapi bekerjalah, beribadahlah untuk akhiratmu seolah kamu mati besok pagi. Nah kalau ini yang kita lakukan saat kita mau tidur, kita berdoa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini insya Allah juga akan mengingatkan kita. Kita bangun tidur membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Dan saat orang itu tidur itu seperti saklar, klik mati. Dan ketika bangun seperti saklar, klik hidup. Dan itu ada ayatnya, cuma saya cari-cari belum ketemu. Jadi cara Allah menghidupkan dan mematikan orang sangat-sangat mudah. Nggak pakai lama, nggak pakai antri. Klik, nah itu ya. Nah ini makanya di situ ada kisah-kisahnya bagaimana orang yang selalu ingat mati agar hidupnya lebih berarti.
Insya Allah itu ya, jadi zikrul maut bahkan perlu kita sering takziah, sering menjenguk orang sakit, mendoakan orang yang sakit, mengingat saudara kita, mengingat orang-orang soleh yang sudah meninggal, lalu kita berharap bisa menjadi orang-orang yang husnul khotimah, dan mengingat orang yang su'ul khotimah agar kita terhindar dari kematian yang su'ul khotimah, dan selalu menghiasi lisan kita dengan zikrullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan, memahami kalimat la ilaha illallah, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah. Insya Allah buku itu sekali lagi kalau saya terangkan banyak sekali, masih banyak kisah-kisah yang tercecer, tapi insya Allah nanti bisa membuat gambaran bagaimana seorang muslim tahu min aina ila aina walimada, dari mana dia, hendak kemana, dan untuk apa kita hidup. Insya Allah itu harapan kami, buku Zero to Hero menjadi jalan muhasabah. Yang bagi yang belum mendapat mungkin bisa dicari di luar, mumpung saya masih ada di sini ya. Itu ya. Selanjutnya masih ada satu, mungkin akhwat kalau diberikan kesempatan apakah tertulis ataukah lesan, monggo ini segera, ini masih ada satu hadiah, Nasihati Aku Dengan Cintamu ya, bukunya hadiahnya. Monggo. Boleh tulisan? Masih satu bukunya untuk satu pertanyaan. Iya, kalau nggak ada ya mohon diikhlaskan. Untuk yang ikhwan satu lagi mungkin ada pertanyaan. Oh, Masya Allah, silakan. Ahlan wa sahlan. Silakan Mas. Ya, apa? Sikap lalai. Lalai. Ya, oke. Terima kasih. Sudah ya. Silakan diambil. Ini hadiahnya. Di sini sudah ada nasihatnya. Nasihati orang yang soleh dengan doamu. Saya doakan jadi orang yang soleh dan tidak jadi orang soleha ya. Nasihati orang yang salah dengan keteladananmu. Nasihati Aku dengan cintamu. Nah, maksudnya gini, agar kita nggak lalai, itu memang kita punya alarm diri ya. Jadi dalam Islam ini ada juga dalam buku Zero to Hero, nanti dibaca di bagian awal, cuma nggak ada bahasa Arabnya. Supaya kita nggak lalai, kita selalu memaknai apa yang kita kerjakan. Dalam hadis riwayat, ada yang mengatakan riwayat Tirmidzi, ada yang mengatakan Tabrani, tapi saya dapatnya yang riwayat Tabrani. Man syarathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Siapa yang merasa bahagia dengan kebaikan yang dilakukan dan bersedih dengan keburukan yang dikerjakan, sungguh dia adalah orang beriman. Nah, jadi supaya kita nggak lalai, kita selalu memaknai ini baik atau buruk ya. Kalau baik saya senang, kalau buruk tidaklah. Nah ini, karena kadang-kadang kita terbuai, kita terbawa, kita terlupa, maka perlu kita memaknai. Kalau biar ini juga termasuk biar semangat. Setiap kita melakukan kebaikan itu sesungguhnya akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Jadi sesungguhnya di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Contoh, mungkin bagi teman-teman sekalian, bismillah nanti malam diniatkan sholat tahajud. Biasanya kalau sholat tahajud, segera ya nanti nyambung dengan sholat subuh. Sholatnya bisa tahajud, sholat subuh berjamaah di masjid atau mushola terdekat. Kemudian dilanjutkan mungkin zikir. Jadi satu kebaikan sholat tahajud bisa membuka sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, bahkan mungkin sholat amal yang lain. Nah ini makanya supaya tidak lalai, kita memulai dengan satu kebaikan. Starting pointnya apa? Misalnya kita senang sedekah. Dari sedekah itu akan membuka senang. Wah, sedekah jadi bahagia. Bukan bangga, bahagia. Nah kebahagiaan itulah yang mengantar kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi senang baca Quran. Nah bahasa Inggrisnya, do what you love. Love what you do. Kerjakan apa yang kamu sukai dulu. Maksudnya apa? Amal apa yang membuat kita suka untuk melakukannya. Misalnya ke masjid, atau tilawah, atau zikir,
atau birrul walidain atau senang silaturahim. Nah, itu diawali dulu satu hal. Nah, setelah kita melakukan satu hal, akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Nah, saya senang nulis, saya senang. Setelah ditulis, ternyata ada yang merespon baik. Nah, itu kemudian membuat terus beramal, terus berkarya. Nah, ini makanya cara untuk kita tidak lalai adalah kita dengan cara tadi memaknai amal. Di samping juga perlu komunitas teman yang mengingatkan. Nah, di situ ada Mas 6 manfaat sahabat yang soleh. Dari lalai menjadi ingat, dari ragu-ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dan sebagainya. Jadi nanti bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Di situ kita akan diingatkan, yuk sholat. Mungkin kalau sendirian kadang agak malas sholat berjamaah, tapi kalau ada teman akan semangat. Kita punya satu kos-kosan misalnya, bangun subuh, setelah sholat subuh pada ngaji, ada yang ngaji, kita akan ikut baca Quran. Tapi kalau enggak, lainnya pegang HP, ikut pegang HP. Sama ketika kita sholat berjamaah, ada yang batuk satu, nanti ada yang nular. Coba perhatikan. Ada yang batuk, pasti nanti ada yang lainnya. Jadi 1, 2, 3. Dan itu sunatullah. Sama kalau pengajian, ada yang ngantuk, nanti sampingnya ikut ngantuk. Nah, itu 1, 2, 3 itu ya. Dan itu tanda-tanda berarti untuk segera diakhiri. Nah, jadi itu pesan kami. Kata kunci dari zero to hero adalah berprestasi di tengah keterbatasan. Waktu kita terbatas, uang kita terbatas, potensi kita terbatas, umur kita terbatas, kekayaan kita terbatas, tetapi mari kita segera bergegas, tancap gas untuk meraih posisi teratas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan, tapi yang paling bertakwa. Itulah yang ingin kami sampaikan melalui konsep zero to hero, sehingga siapapun punya hak yang sama untuk meraih surga dan ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang benar, semua datang dari Allah. Kalau ada yang salah, khilaf karena kekurangan kami. Dan semoga Allah mengampuninya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang nyuci. Kalau mandi saya malu. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Rabbul Izzati. Allahumma amin. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sholihin Abu Izrun, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.